Bab 211 menyembunyikan dengan putus asa. Dengan tingkat kultivasiku saat ini, agak mustahil untuk menggunakan seni rahasia pencarian orang. Qin Chuan memegang sebuah benda kecil di tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, tapi Xiao Yan sudah lama menghilang, dan semakin lama kita menundanya, semakin berbahaya jadinya. Setelah berkata demikian, tanpa ragu lagi dia mengeluarkan segenggam kecil ramuan, lalu menelan semuanya. Kalau ada orang lain yang menyaksikan kejadian ini, rahang mereka pasti akan ternganga. Ini adalah ramuan tingkat tinggi yang mungkin tidak akan pernah dilihat oleh banyak seniman bela diri seumur hidup mereka, dan dia baru saja meminum 5 atau 6 pil sekaligus. Saat ramuan itu ditelan, aura Qin Chuan tiba-tiba melonjak. Ia segera membentuk segel tangan dan menggumamkan mantra, Jia bergetar, Yi bagian, Bing Xin Kun, Ding Qian Wu Kan Ji Sun Men. Geng Dei, cari yang hilang di atas, Ren Gui dapat ditemukan di posisi Gen. Puff. Begitu Qin Chuan mengucapkan sebagian mantra itu, tiba-tiba dia memuntahkan seteguk darah, wajahnya langsung pucat pasi. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa ramuan lagi dan meminumnya, sambil menggertakkan giginya dan berkata, teknik rahasia ini sangat menguras tenaga penggunanya. Jika dilakukan oleh seniman bela diri biasa, mereka kemungkinan besar akan terkena serangan balik dan mati di tempat. Sementara Qin Chuan sibuk menjalankan teknik rahasia untuk menemukan keberadaan Song Yan, Song Qingshan secara pribadi memimpin sekelompok seniman bela diri ke keluarga Wang. Meskipun jalur bela diri Song Qingshan telah hancur, cucunya yang telah mengalami kelahiran kembali seperti burung phoenix dan melihat lonjakan kekuatan ke puncak energi gelap kini bersamanya. Keluarga Song mungkin terluka parah, tetapi dengan orang-orang yang dibawanya, menggulingkan keluarga Wang akan tetap menjadi prestasi mudah. Song Jie melangkah maju dan berteriak keras, di mana Wang Zhen? Menjadi yang terkuat di keluarga Song sekarang, teriakan marahnya membawa momentum paling kuat dari alam puncak energi gelap, menyapu seluruh keluarga Wang seperti tsunami. Di mana Wang Zhen? Segera setelah itu, puluhan ahli bela diri keluarga Song berteriak serempak. Dalam sekejap, aura yang lebih mengerikan bergulir ke arah keluarga Wang, menghancurkan mereka. Dor, dor, dor. Semua benda kaca di dalam kediaman keluarga Wang pecah bertubi-tubi. Beberapa orang yang dekat dengan ahli bela diri keluarga Song bahkan muntah darah karena kaget dengan aura kuat ini. Keluarga Song, kalian sudah bertindak terlalu jauh. Akhirnya, Wang Zhen muncul, dijaga oleh barisan seniman bela diri keluarga Wang. Wajahnya yang keriput berubah saat dia menatap Song Qingshan dengan gigi terkatup dan bertanya, Song Qingshan, kau, prajurit nomor 1 di kota Jiangcheng, mengapa kau membawa prajurit keluarga Song ke keluarga Wangku di tengah malam? Para seniman bela diri di samping Wang Zhen semuanya pucat. Keluarga Wang sama sekali tidak setara dengan keluarga Song, terutama karena keluarga Song didirikan atas dasar kehebatan bela diri dengan banyak petarung tangguh. Kekuatan keluarga Wang yang menyedihkan tidak sebanding dengan para ahli bela diri keluarga Song, sampai-sampai mereka tidak dapat menahan tekanan yang diberikan oleh para ahli bela diri keluarga Song. Song Qingshan berkata dengan acuh tak acuh, serahkan cucuku, dan aku mungkin memberi keluarga Wang jalan keluar. Wang Zhen dengan marah membalas, apa maksudmu? Cucu perempuanmu hilang, dan kau datang ke keluarga Wangku untuk mencarinya. Dia hanya bisa menggunakan kemarahan untuk menutupi ketakutan di hatinya. Jika keluarga Song mengetahui bahwa Song Yan telah ditangkap oleh Wang Song, nasib keluarga Wang akan mengerikan. Song Qingshan terus menatap Wang Zhen. Melihat Wang Zhen yang murka, ia merasakan sedikit kekecewaan, karena ia tidak bisa memahami apapun. Mungkinkah ini kesalahpahaman dengan keluarga Wang? Namun, di kota Jiangcheng sekarang, selain keluarga Wang, siapa lagi yang berani menculik Song Yan? Wang Zhen, jangan coba-coba berbohong, kesabaranku ada batasnya. Jika cucuku tidak diserahkan dalam 3 menit, maka aku tak punya pilihan selain menghancurkan keluarga Wang, kata Song Qingshan, tatapannya dipenuhi niat membunuh. Dia sekarang tidak yakin apakah hilangnya Song Yan ada hubungannya dengan keluarga Wang, jadi dia hanya bisa mendesak mereka untuk terakhir kalinya. Hati Wang Zhen dipenuhi ketakutan saat ia berteriak, Song Qingshan, apa kau tidak keterlaluan? Hanya karena kau tidak menemukan cucumu di rumah keluarga Wangku, kau ingin memusnahkan kami. Apakah kamu tidak takut dikutuk oleh semua orang? Orang-orang dari keluarga Wang, setelah mendengar kata-kata Song Qingshan, juga menunjukkan wajah penuh ketakutan. Song Qingshan tak mau repot-repot berkata lebih banyak lagi, dan langsung mulai bermeditasi untuk memulihkan tenaganya, jelas-jelas mengambil sikap untuk memusnahkan keluarga Wang jika Song Yan tidak diserahkan. Patriark Song, masalah apapun bisa dinegosiasikan. Jika cucu Anda hilang, keluarga Wang kami bersedia mencarinya dengan sekuat tenaga, pinta seseorang dari keluarga Wang. Ya, kami semua bersedia mencari cucumu. Mohon ampuni, Patriark Song, timpal yang lain. Tolong, Patriark Song, tenangkan amarahmu.
Kami hanyalah seniman bela diri yang disewa oleh keluarga Wang, dan kami tidak tahu apa-apa, pinta yang lain. Untuk sesaat, keluarga Wang benar-benar kacau, semua seniman bela diri bayaran mereka menyatakan tidak bersalah, ingin menjauhkan diri dari keluarga Wang. Wang Zhen berdiri di sana sepanjang waktu, ekspresinya berubah tak terduga. Dia tidak mengantisipasi kedatangan Song Qingshan secepat itu, dia juga tidak menduga Song Qingshan benar-benar berniat menghancurkan keluarga Wang. 3 menit telah berlalu. Tiba-tiba, Song Qingshan membuka matanya, niat membunuh yang membara terpancar di dalamnya. Ia menatap Wang Zhen dengan dingin dan berkata, karena cucuku belum diserahkan, keluarga Wang mungkin akan musnah total. Wang Zhen putus asa dan buru-buru berkata, Patriark Song, mohon beri kami sedikit waktu lagi. Meskipun cucu Anda tidak ada di keluarga Wang, saya dapat meyakinkan Anda, bahkan jika keluarga saya lari terbirit-birit, kami akan menemukan cucu Anda dalam 3 hari. Sekarang yang bisa dia pikirkan hanyalah mengulur waktu. Keluarga Wang masih punya secercah harapan, kalau tidak, mereka akan musnah saat itu juga. Dia juga berpikir untuk mengeluarkan klannya dari kota Jiangcheng. Jika Song Qingshan bersedia memberi waktu kepada keluarga Wang, meski hanya 1 hari, dia akan mencari cara untuk mengeluarkan beberapa anggota langsung keluarga Wang dari kota Jiangcheng. Bagi Wang Zhen, selama anggota keluarga Wang masih hidup, mereka tidak hancur, dan suatu hari mereka dapat membangun keluarga Wang yang lebih kuat. Song Qingshan terdiam sejenak, ragu-ragu. Terlepas dari apakah hilangnya Song Yan terkait dengan keluarga Wang, karena Wang Zhen telah berkomitmen untuk melakukan pencarian bersama seluruh keluarga, hal itu akan sangat membantu dalam menemukan Song Yan. Tepat saat dia hendak menyetujuinya, Song Jie tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, kenapa aku belum melihat Wang Song? Meskipun dia tidak memiliki banyak kesan terhadap generasi muda keluarga Wang, dia memiliki kesan yang mendalam terhadap Wang Song yang luar biasa. Semua anggota utama keluarga Wang ada di sana, kecuali Wang Song. Mendengar kata-kata Song Jie, orang-orang dari keluarga Wang mengubah ekspresi mereka secara drastis, bahkan Wang Zhen menunjukkan reaksi yang signifikan. Tetapi reaksi abnormal merekalah yang membuat Song Qingshan langsung menebak sesuatu. Song Qingshan menggertakkan giginya dan berkata, memang, hilangnya cucu perempuanku ada hubungannya dengan keluarga Wang. Wang Zhen kembali tenang dan buru-buru membantah, tidak. Sama sekali tidak. Cucu saya juga menghilang tiba-tiba hari ini, dan kami juga sedang mencarinya, itulah sebabnya ada reaksi yang begitu besar. Benar, Wang Song telah menghilang, dan kami semua mencarinya, orang-orang dari keluarga Wang segera menjelaskan. Namun, dengan penjelasan yang lemah seperti itu, bagaimana mungkin mereka bisa menipu Song Qingshan? Song Qingshan tertawa terbahak-bahak, bagus. Bagus sekali. Keluarga Wang benar-benar berani menyentuh cucuku. Para seniman bela diri keluarga Song mendidih karena amarah, masing-masing memancarkan aura pembunuh, siap menyerang kapan saja. Bab 212 akhirnya ditemukan. Gedebuk. Wang Zhen tiba-tiba berlutut tepat di depan Song Qingshan, wajahnya dipenuhi kepanikan saat dia berkata, Patriark Song, hilangnya cucumu sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Wang. Meskipun keluarga Wang tidak termasuk keluarga elit tingkat atas di kota Jiangcheng, mereka tetaplah klan yang terhormat dan berpengaruh. Dan semua yang dimiliki keluarga Wang telah dibangun dari awal oleh Wang Zhen sendiri, tentu saja, dia bukan orang biasa. Dengan wawasannya, dia sudah tahu bahwa Song Qingshan punya niat membunuh. Jika dia tidak turun tangan sekarang, Song Qingshan pasti akan benar-benar memberi perintah untuk bertindak. Tindakan Wang Zhen yang berlutut membuat Song Qingshan kehilangan keseimbangan sejenak. Mungkinkah hilangnya Song Yan benar-benar tidak ada hubungannya dengan keluarga Wang? Patriark Song, membunuh tak pernah lebih dari sedalam 1 inci tanah. Aku tak takut mati, tapi aku tak ingin dituduh secara salah dan mati seperti ini. Melihat gejolak batin Song Qingshan, Wang Zhen buru-buru melanjutkan, aku bersumpah padamu bahwa hilangnya Nona Song sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Wang. Jika ada keterlibatan sekecil apapun, aku bersedia menyerahkan semua harta keluarga Wang tanpa kompensasi, dan nyawa lebih dari 50 anggota keluarga Wang yang sah akan kuserahkan padamu. Bahkan anggota keluarga Wang pun tercengang. Banyak dari mereka tahu bahwa hilangnya Song Yan ada hubungannya dengan keluarga mereka, dan mungkin Song Yan sudah dibunuh oleh Wang Song. Terlebih lagi, perintah untuk membunuh Song Yan datang langsung dari Wang Zhen sendiri. Dalam situasi seperti ini, Wang Zhen masih berani membuat pernyataan seperti itu. Apa yang kalian semua lakukan dengan bodohnya? Berlututlah dan mohon ampun kepada Patriark Song. Wang Zhen meraung marah pada anggota keluarga Wang. Kerumunan yang terkejut akhirnya kembali ke kenyataan dan mulai berlutut satu demi satu. Alis Song Qingshan berkerut erat. Jika keluarga Wang menunjukkan sedikit keberanian,
bahkan jika hilangnya Song Yan benar-benar tidak ada hubungannya dengan mereka, dia tidak akan keberatan menggunakan kesempatan ini untuk membasmi keluarga Wang. Tetapi dengan semua anggota keluarga Wang berlutut, bagaimana dia bisa mengambil tindakan? Jika dia bertindak sekarang, begitu kabar itu tersiar, bukan keluarga Wang yang akan bersalah, melainkan orang lain yang akan menjauhi keluarga Song. Saat Song Qingshan ragu-ragu, Song Jie melotot ke arah Wang Zhen dan menegurnya, "Dasar orang tua bangka, apa kau pikir dengan melakukan ini, kau bisa membodohi kami?" Wang Zhen merasakan getaran di hatinya. Apakah pihak lain menemukan sesuatu? Namun, ia masih bisa memasang wajah memohon dan berkata, "Tuan Muda Song, beraninya aku menipu Anda. Jika hilangnya Nona Song benar-benar ada hubungannya dengan keluarga Wang, bahkan jika kami bisa menipu Anda untuk sementara, bisakah kami melakukannya selamanya? Dengan status keluarga Song saat ini, kau bahkan tidak perlu melakukan apapun, sepatah kata darimu saja sudah cukup bagi banyak keluarga untuk menghancurkan keluarga Wang, kan? Saya mohon kepada Patriark Song untuk memberi keluarga Wang kesempatan membantu menemukan Nona Song. Jika dia tidak ditemukan dalam 3 hari, keluarga Wang bersedia menerima hukuman." Saat suara Wang Zhen merendah, anggota keluarga Wang yang tersisa juga memohon serempak, "Tolong beri keluarga Wang kesempatan, Patriark Song." Kata-kata Wang Zhen sangat akurat. Di permukaan, ia tampak lemah, tetapi sebenarnya, ia berharap dalam 3 hari, keluarga Ye dari Yandu akan melenyapkan keluarga Song. Bahkan jika keluarga Ye tidak bertindak dalam 3 hari, keluarga Wang akan memiliki kesempatan untuk mundur dari kota Jiangcheng. Song Jie yang sebelumnya bersikap agresif, kini bingung dan tidak yakin bagaimana menangani situasi tersebut, jadi dia hanya bisa melihat ke arah Song Qingshan. Song Qingshan tetap tanpa ekspresi dan menatap dingin ke arah Wang Zhen sambil berkata, "Bukannya aku tidak memberimu kesempatan, tapi keluarga Wang adalah yang paling mencurigakan, dan sekarang 1 orang hilang. Jangan ceritakan padaku cerita hantu itu kalau kau tidak tahu di mana cucumu berada, dan jangan hubungi dia juga. Aku ingin tahu lokasi persisnya dalam 3 menit." Mendengar ini, wajah Wang Zhen berubah drastis. Tentu saja, ia mengerti maksud Song Qingshan. Keluarga Song masih berniat menginterogasi Wang Song. Jika keluarga Song menemukan sedikit saja bukti, keluarga Wang akan hancur malam ini. Tetapi jika Wang Zhen gagal menemukan lokasi Wang Song dalam waktu 3 menit, keluarga Wang akan langsung menghadapi kehancuran. Setelah hening sejenak, Wang Zhen segera membentak anggota keluarga Wang, "Semuanya, segera temukan keberadaan bocah tak tahu terima kasih itu." Tatapan Song Qingshan berkilat saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan pernah berpikir untuk menggunakan kesempatan ini untuk mengirim pesan kepada anak itu, kalau tidak, aku tidak akan ragu untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Wang sekarang juga." Pernyataan ini membuat takut anggota keluarga Wang yang hendak menggunakan ponsel mereka untuk mengirim pesan, menyebabkan mereka bergidik. Wang Zhen berkata dengan ekspresi malu di wajahnya, "Patriark Song, semua anggota garis keturunan utama keluarga Wang ada di sini, dan Anda hanya memberi kami waktu 3 menit tanpa bisa menggunakan ponsel kami. Kami sama sekali tidak punya cara untuk memeriksanya." Song Qingshan memberi Wang Zhen seringai dingin dan penuh arti, lalu berkata, "2 menit lagi." Song Qingshan tidak secara langsung menyatakan bahwa mereka tidak dapat menggunakan ponsel mereka untuk membuat kontak eksternal, tetapi, ia malah menggunakan waktu yang semakin terbatas untuk menekan Wang Zhen. Anggota keluarga Wang tidak berani menarik napas dalam-dalam atau menelepon, mereka hanya bisa menatap Wang Zhen dengan mata memohon. Setelah beberapa detik terdiam, Wang Zhen menggertakkan giginya dan berkata, "Tidak seorang pun diizinkan menggunakan ponselnya." Setelah berbicara, ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon dengan speakerphone. Begitu seseorang mengangkat telepon, ia langsung memerintahkan, "Cari tahu lokasi Wang Song dalam semenit. Jangan tutup teleponnya, saya selalu menunggu laporanmu." Orang di ujung sana buru-buru menjawab, "Ya." Sementara itu, di Song Family Manor, Qin Chuan terus melakukan seni rahasia pencarian orang, tetapi tingkat kultivasinya masih belum memadai, mengakibatkan satu kegagalan demi kegagalan lainnya. Setelah mencoba teknik rahasia itu lagi, Qin Chuan memuntahkan darah, dan auranya pun semakin melemah. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami reaksi negatif saat mencoba teknik rahasia, tetapi dia bersikap seolah-olah tidak merasakannya, langsung meminum beberapa ramuan setelah setiap kegagalan, sebelum mencoba teknik rahasia lagi. Qin Chuan. Xiao Wanrong menyaksikan Qin Chuan memuntahkan darah lagi, matanya merah dan wajahnya penuh kekhawatiran. Dia menyaksikan Qin Chuan berulang kali menderita serangan balik dari teknik rahasia dan merasa tidak berdaya untuk berbuat apapun. Qin Chuan menggertakkan giginya dan berkata, "Aku menolak percaya bahwa aku tidak bisa melakukannya sekalipun." Setelah itu, dia mengeluarkan botol porselen putih dan menghabiskan semua ramuan di dalamnya.
Akan tetapi, hal itu tidak berakhir di sana, ia mengeluarkan 2 botol lagi, dan eliksir ini pula lah yang terakhir dimilikinya. Tanpa ragu sedikit pun, dia meminum semua selusin eliksir itu sekaligus. Xia Wanrong tertegun melihat pemandangan itu. Sebelumnya, Qin Chuan hanya meminum beberapa pil sekaligus, tetapi kali ini, ia meminum lebih dari selusin pil sekaligus. Meskipun dia tidak yakin dengan mutu ramuan ini, dia dapat menduga bahwa nilainya setara dengan pil evergreen. Ledakan! 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 Memang, saat Qin Chuan meminum lebih dari selusin eliksir sekaligus, auranya meroket ke tingkat yang sangat menakutkan. Xia Wanrong terdorong mundur beberapa langkah karena kekuatan auranya. Ah! Namun sedetik kemudian, Xia Wanrong terkejut dan buru-buru menutup mulutnya, air matanya pun mengalir tak terkendali. Dia memperhatikan lengan, leher, wajah Qin Chuan. Dimanapun kulitnya terekspos, tampak seolah-olah terkoyak, dengan darah terus-menerus merembes keluar. Tanpa peduli, Qin Chuan segera membentuk segel tangan, menggertakkan giginya, dan melantunkan, "Jia bergetar, Yi pergi, Bing Xin Kun." Setiap kali dia mengucapkan kata-kata, auranya melemah sedikit, bergetar seperti saringan di ujungnya, pakaiannya basah kuyup dengan darah, sangat mengerikan. Saat dia mengucapkan kata terakhir, pakaian dalam Hello Kitty yang dikenakannya terbakar, akhirnya berubah menjadi gumpalan Qingyan, terbang ke arah utara. Sosok Qin Chuan melesat seperti seekor citah, mengejar langsung ke arah Qingyan. Bab 213 Keputusasaan Song Yan. Tepat saat Qin Chuan mengejar Qingyan, di rumah keluarga Wang. Semua orang menoleh ke arah Wang Zhen, menunggu jawaban dari ujung lain panggilan yang masih tersambung. 3 menit sudah habis. Song Qingshan tiba-tiba angkat bicara. Saat suaranya berakhir, para ahli bela diri keluarga Song yang datang bersamanya, masing-masing dipenuhi semangat juang, hanya menunggu perintahnya untuk bertindak. Wajah Wang Zhen juga mengalami perubahan drastis saat dia berteriak di telepon, di mana sebenarnya Wang Song. "Kami menemukannya! Kami menemukannya!" Suara dari telepon segera melaporkan, dengan cemas berkata, "Wang Song ada di villa nomor 13 Rose Garden." Wang Zhen segera menoleh ke arah Song Qingshan, keringat sebesar kacang mengalir di dahinya, menutupi wajahnya. Hidup atau matinya keluarga Wang bergantung pada satu kata dari Song Qingshan. Orang-orang keluarga Wang juga dipenuhi ketegangan. Song Qingshan hanya menatap Wang Zhen dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, "Sebaiknya kau berdoa agar hilangnya cucuku tidak ada hubungannya dengan cucumu." Setelah berkata demikian, ia melambaikan tangannya dengan gagah dan memerintahkan, semuanya, segera menuju ke villa nomor 13 Rose Garden. Ya. Orang-orang dari keluarga Song menghilang dengan cepat dari rumah keluarga Wang. Wang Zhen terhuyung, dan Wang Jiancheng, yang cekatan dan cekatan, buru-buru menopangnya, mencegahnya jatuh. "Ayah, apakah ayah baik-baik saja?" Wang Jiandong juga bergegas maju. Wang Zhen menggelengkan kepalanya, lalu menyapu pandangannya ke seluruh ruangan dan berkata, "Semuanya pergi, Jiancheng dan Jiandong tetap di sini." Atas perintahnya, orang-orang keluarga Wang bubar, hanya menyisakan saudara laki-laki Wang Jiandong dan Wang Jiancheng. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, berusaha keras menenangkan diri, lalu menatap kedua putranya dengan wajah muram dan berkata, "Bawa barang-barang berharga apapun yang bisa kalian bawa dan pergilah bersama orang-orangmu sekarang." Mendengar kata-kata itu, keduanya terkejut. Wang Jiandong segera berkata, "Ayah, keluarga Song belum mengetahui kebenarannya, mengapa kita pergi sekarang?" Wang Jiancheng juga berkata, "Ya, kita masih punya kesempatan." Wang Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menggertakkan gigi, "Kita masih meremehkan kekuatan keluarga Song dan mengabaikan Song Qingshan." Begitu Song Qingshan menemukan Wang Song, seluruh kebenaran akan terungkap, dan Wang Song tidak akan bertahan lama. Saat ini, kita hanya bisa mencoba mengambil sebanyak mungkin keturunan langsung dan aset, untuk melindungi sisa-sisa terakhir garis keturunan keluarga Wang. Wang Jiancheng dan Wang Jiandong keduanya memucat. Di kota Jiangcheng, keluarga Wang masih bisa dianggap sebagai klan yang kaya dan terkemuka, tetapi apa jadinya jika mereka meninggalkan kota Jiangcheng? Terlebih lagi, sebagian besar aset keluarga Wang berada di kota Jiangcheng dan tidak dapat dilikuidasi dan diambil sama sekali. Dengan kata lain, jika mereka pergi sekarang, mereka hanya dapat membawa harta pribadi mereka, dan yang lainnya, seperti saham dan sejenisnya, harus ditinggalkan sepenuhnya. "Aku tidak akan pergi." Wang Jiancheng tiba-tiba berkata sambil menggertakkan giginya, "Jika kita pergi seperti ini, apakah keluarga Wang masih bisa disebut keluarga Wang?" Tepat saat Wang Jiandong hendak berbicara, dia melihat Wang Zhen menamparkan wajah Wang Jiancheng dan meraung, "Ketika aku menyuruhmu pergi, itu demi menyelamatkan keluarga Wang. Tinggal di kota Jiangcheng hanya berarti jalan buntu. Selama masih ada orang dari keluarga Wang yang hidup, itu bukan akhir." Wang Jiancheng,
dengan wajah penuh keengganan, hendak berkata lebih banyak ketika Wang Zhen meraung, jika kamu tidak pergi sekarang, tidak akan ada waktu, pergi. Mata Wang Jiancheng langsung memerah, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud Wang Zhen. Wang Zhen berencana untuk tinggal sendirian untuk menghadapi semuanya. Ayah, aku berjanji padamu, selama aku masih hidup, suatu hari nanti, aku akan kembali ke kota Jiangcheng dan membuat keluarga Song membayar hutang darah mereka dengan darah mereka sendiri. Wang Jiancheng berkata sambil menggertakkan giginya. Setelah berbicara, dia berlutut dengan berat di kedua lututnya, memberi Wang Zhen 3 kali koutou keras, lalu berdiri dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Wang Jiandong juga bermata merah, berlutut, dan bersujud 3 kali sebelum berkata, "Ayah, jaga dirimu." Melihat kedua putranya pergi, Wang Zhen menghela napas panjang ke langit, "Kamu harus melarikan diri dari kota Jiangcheng." Dia adalah kepala keluarga Wang dan juga dalang di balik perintah Wang Song untuk membunuh Song Yan. Bahkan jika dia lolos, keluarga Song tidak akan pernah melepaskannya. Pada saat ini, sesosok tubuh berlumuran darah tengah mengejar setitik ketinggian asap hijau. Sementara itu, konvoi dari keluarga Song melaju kencang menuju Rose Garden. Ironisnya, tujuan mereka sama. Pada saat ini, di villa nomor 13 Rose Garden, di atas tempat tidur mewah, terbaring seorang wanita dalam keadaan kacau balau, terikat erat. Wanita itu berjuang mati-matian untuk melepaskan diri dari tali, tetapi itu mustahil. Tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka dan seorang pemuda yang lancang masuk, wajahnya penuh dengan senyum nakal. Pemuda itu bertanya sambil menyeringai, "Nona Song, bagaimana pendapat Anda?" Kemarahan terpancar di wajahnya, wanita itu menjawab, "Wang Song, beraninya kau menculikku. Apa kau mengerti masalah yang akan menimpa keluarga Wang?" Wanita itu tak lain adalah Song Yan. Menghadapi ancaman Song Yan, Wang Song sama sekali tidak takut dan mencibir, "Kau benar-benar terlalu menganggap dirimu tinggi hanya karena aku memanggilmu Nona Song. Jika kau ingin tetap hidup, tunduklah padaku dengan patuh, atau aku tidak keberatan membunuhmu sebelum melakukan apa yang kuinginkan." Sambil berbicara, dia memainkan belati pendek di tangannya, mendekati Song Yan selangkah demi selangkah. Ia duduk dengan posisi terlentang di samping Song Yan, mengetuk-ngetuk wajah Song Yan dengan sisi belati yang datar, lalu berkata sambil terkekeh, "Song Yan, aku sudah lama mengagumi kecantikanmu. Jangan kecewakan aku." Song Yan berkata sambil menggertakkan giginya, "Sekalipun itu membunuhku, kau tak akan pernah bisa menangkapku." "Sepertinya aku perlu menunjukkan sedikit warna sebelum kau menurut," kata Wang Song, matanya sedikit menyipit. Belati di tangannya bergerak dari wajah Song Yan ke leher pirangnya, lalu turun. Dengan suara robekan, keras Song Yan terpotong oleh belati, menampakkan kulitnya yang cerah. "Ah!" Song Yan menjerit tajam saat dia bertarung dengan sengit, sambil berteriak, "Wang Song, jika kau berani menyentuhku, aku tidak akan pernah melepaskanmu." Hahaha. Melihat perjuangan Song Yan yang panik dan ketakutan di wajahnya, Wang Song tertawa keras, "Apakah kamu mulai merasa semakin tidak berdaya untuk melawan?" Mendengar kata-kata Wang Song, Song Yan sangat terkejut dan dengan marah berkata, "Apa yang telah kau lakukan padaku?" Wang Song berkata sambil tersenyum, "Kau sudah diracuni bubuk Tianma. Dalam 3 hari, kau tak akan bisa menggunakan energimu dan akan benar-benar lemah. Kau seperti ikan di atas talenan sekarang, apa yang bisa kau lakukan padaku?" Setelah menerima pesan untuk membunuh seseorang dan menghancurkan bukti, Wang Song memendam niat jahat. Membunuh wanita sehebat itu akan terlalu mubazir, lebih baik menikmatinya sepenuhnya dulu sebelum bertindak. Namun saat itu, dia tidak dapat membayangkan bencana apa yang akan ditimbulkan oleh nafsunya terhadap keluarga Wang. Meskipun perintah yang diterimanya adalah untuk bertindak segera, dia tidak menganggapnya serius. Melihat si cantik bergelut di ranjang, dia benar-benar dibutakan oleh nafsu jahat dalam hatinya, kini yang dipikirkannya hanyalah cepat-cepat memiliki Song Yan. Dan Song Yan, setelah mendengar kata-kata Wang Song, jatuh ke dalam keputusasaan total. Bab 214 Kesempatan Terakhir. Song Yan merasa benar-benar kehabisan tenaga, mengetahui bahwa ini adalah gejala keracunan bubuk Tianma. Kalau tidak, dengan kemampuannya, meski tangan dan kakinya terikat, Wang Song tidak akan bisa mendekatinya. Dengan wajah penuh kebencian dan gigi terkatup, Song Yan berkata, "Wang Song, kamu pasti akan menyesali ini." Wang Song tertawa terbahak-bahak, "Membuatku menyesal? Mustahil seumur hidup ini." "Song Yan, aku datang, hahaha." Tepat saat dia hendak menerkam Song Yan, dering telepon seluler tiba-tiba menghentikannya. Ketertarikan Wang Song terusik, namun tiba-tiba terganggu oleh sebuah panggilan telepon. Dia pun menjawab telepon dengan nada kesal, "Siapa itu?" Si penelepon bertanya dengan dingin, "Apakah kamu sudah mengurus wanita dari keluarga Song?" Mendengar suara yang familiar ini, Wang Song menggigil dan segera berdiri.
Dia melirik Song Yan tanpa sadar dan berkata dengan hati nurani yang bersalah, "Kakek, tenang saja, aku sudah mengurus semuanya, tidak akan ada jejak yang tersisa." Wang Zhen berkata dengan suara serius, "Kalau begitu aku bisa tenang." Sebelum Wang Song sempat berbicara, Wang Zhen menambahkan, "Song Qingshan sedang dalam perjalanan bersama orang-orang untuk mencarimu." Wajah Wang Song berubah pucat karena terkejut, seakan jiwanya hampir ketakutan. Song Qingshan, sebagai petarung nomor 1 di kota Jiangcheng, merupakan teror bagi seseorang seperti Wang Song. Sekarang, pria itu mendatanginya. Wang Song berbicara dengan wajah panik, "Kakek, aku pengecut, tolong jangan menakutiku." Sambil berbicara, dia sudah meninggalkan kamar Song Yan. Suara Wang Zhen terdengar serius, "Song Qingshan telah memimpin sekelompok petarung ke keluarga Wang, dia sudah mencurigai kita. Jika bukan karena penyangkalan tegasku, kita mungkin sudah terbongkar. Meskipun keluarga Song sudah melepaskan kita untuk saat ini, dia masih mencurigaimu. Baru 3 menit yang lalu, dia membawa orang untuk mencarimu. Kalau tidak terjadi apa-apa, mereka akan menemukanmu sekitar 10 menit lagi. Kau tahu apa yang harus kau katakan, bukan?" Ketika mengetahui bahwa Song Qingshan akan menemukannya dalam waktu sekitar 10 menit, Wang Song benar-benar lumpuh karena ketakutan, wajahnya diliputi rasa takut. "Kakek, kakek, aku tidak ingin mati, aku benar-benar tidak ingin mati. Tolong selamatkan aku, selamatkan aku." Permohonan Wang Song terdengar panik, suaranya bergetar. Terdengar suara gemuruh dari pengeras suara telepon. Tetapi Wang Song sudah begitu ketakutan, sehingga dia tidak mudah dibangunkan oleh suara dari pengeras suara. "Kakek, aku cucumu, aku tidak bisa mati, aku sama sekali tidak bisa mati. Semua yang kulakukan adalah demi keluarga Wang. Kalian tidak bisa meninggalkanku. Selamatkan aku. Tolong selamatkan aku benar-benar tidak ingin mati." Kewarasan Wang Song telah lama diliputi rasa takut, dan dia begitu lemah hingga dia terjatuh ke tanah, terus-menerus memohon. Wang Zhen tidak dapat menahan amarahnya dan meraung, "Jika kau tidak ingin mati, maka diamlah dan dengarkan aku." Kata-kata itu seolah memiliki kekuatan magis, menyebabkan Wang Song tersentak dan sedikit tenang, meski ia masih gemetar ketakutan. Dia dengan mendesak menyatakan, "Kakek, aku tidak ingin mati, apapun yang kakek inginkan, akan kulakukan." Wang Zhen berkata dengan suara berat, "Dalam 10 menit ke depan, kamu hanya perlu melakukan 3 hal. Pertama, tenangkan dirimu." Wang Song menarik napas dalam-dalam beberapa kali, berusaha menekan rasa takutnya. Butuh 2 menit penuh sebelum ia berkata, "Kakek, aku sudah tenang sekarang. Silakan lanjutkan." "Bagus. Bagus sekali." Wang Zhen memujinya, lalu melanjutkan, "Hal kedua adalah memeriksa tempat kejadian perkara lagi secara menyeluruh, memastikan keluarga Song tidak akan menemukan jejak apapun. Lagi pula, selagi kau melakukan hal kedua, kau juga bisa melakukan hal ketiga, yaitu memikirkan bagaimana kau akan menghadapi keluarga Song saat mereka menemukanmu. Kau hanya perlu mengingat satu prinsip, selama keluarga Song tidak menemukan bukti apapun, kau masih punya kesempatan untuk hidup. Kalau tidak, kamu pasti akan mati." Mulut Wang Song menganga, wajahnya memucat. Awalnya ia berencana untuk bersenang-senang dulu sebelum membunuh Song Yan. Siapa yang mengira keluarga Song akan datang mengetuk secepat ini? Wang Song tiba-tiba bertanya, "Kakek, jika Song Yan tidak meninggal, apakah keluarga Song akan membiarkanku pergi?" Wang Zhen tanpa sadar berseru, "Apa kau sedang bermimpi? Dengan status keluarga Song saat ini, siapa yang berani menyentuh?" Dia hendak menyelesaikan perkataannya, namun tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan marah, "Katakan padaku yang sebenarnya, apakah kau membunuh wanita itu atau tidak?" Emosi Wang Song hancur total, dan dia menangis, "Kakek, maafkan aku. Aku belum melakukannya. Apa katamu?" Wang Zhen meraung marah, "Apa kau sadar apa yang kau lakukan? Jika keluarga Song tahu kau menculik wanita mereka, 10 nyawa pun takkan cukup untukmu. Kau sedang mencari kematian. Mencari kematian." Wang Song, dengan wajah panik, berkata, "Aku sudah berpikir untuk melakukan apapun pada wanita itu sebelum bertindak. Siapa sangka keluarga Song akan datang secepat ini. Kakek, tolong selamatkan aku. Aku masih sangat muda. Aku tidak bisa mati." Di ujung telepon, Wang Zhen hampir muntah darah karena marah. Sambil menginstruksikan Wang Jiancheng dan Wang Jiandong untuk meninggalkan kota Jiangcheng, ia juga memberi instruksi kepada Wang Song, bersiap menghadapi segala kemungkinan. Lagi pula, keluarga Song belum menemukan Wang Song. Meskipun ia tidak terlalu percaya pada Wang Song, ia masih menyimpan secercah harapan. Selama Wang Song dapat menjaga rahasia, keluarga Song tidak akan pernah mengetahui kebenarannya, dan tidak akan ada alasan bagi mereka untuk memusnahkan keluarga Wang. Tetapi yang tidak pernah diduganya adalah Wang Song bahkan belum bergerak sama sekali.
Dasar kau tak berguna. Yang kau pikirkan hanyalah nafsu akan kecantikan. Wang Zhen hendak meneruskan omelannya ketika tiba-tiba dia menyadari tidak ada waktu lagi dan dengan tajam berkata, Wang Song, dengarkan aku, jika kamu ingin hidup, kamu harus membuat wanita itu menghilang sepenuhnya, atau kamu pasti akan mati. Asalkan kau bisa menangani masalah ini dengan baik, aku akan segera mengangkatmu sebagai pewaris keluarga Wang. Dia tahu Wang Song sangat bodoh dan menyadari keserakahannya akan kekuasaan Wang Song, jadi dia dengan tegas menstabilkan Wang Song dengan janji warisan. Wang Song juga terkejut. Ayah dan pamannya masih bersaing memperebutkan posisi pewaris, dan ia tidak pernah menyangka akan ikut serta. Namun, ia juga menyadari betapa gawatnya situasinya. Jika keluarga Song menemukan Song Yan di sini, ia pasti akan tamat. Kakek, vilaku punya ruang rahasia di bawah tanah. Selama aku menyembunyikan wanita itu di sana, tak seorang pun akan bisa menemukannya. Wang Song segera mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata dengan mendesak. Wang Zhen segera menjawab, bersiaplah. Ingat kata-kataku, selama kau bisa merahasiakannya, kau akan menjadi pewaris keluarga Wang. Wang Song berkata, kakek, aku tidak akan mengecewakanmu. Setelah menutup telepon, dia segera berlari ke kamar Song Yan. Pada saat itu, Song Yan, karena pengaruh bubuk Tianma, tidak memiliki kekuatan di tubuhnya, kelopak matanya berat dan hampir menutup. Namun, ia terus bertahan, menolak untuk tertidur. Ia sangat sadar bahwa begitu ia tertidur, ia akan benar-benar menjadi korban niat jahat Wang Song. Bab 215 Dia adalah Qin Chuan. Tidak, jangan sentuh aku. Song Yan, yang pusing, melihat Wang Song mendekatinya, menggigit lidahnya, dan berjuang mempertahankan kesadaran terakhirnya. Tetapi efek bubuk Tianma terlalu kuat, dan yang ingin dia lakukan hanyalah menutup matanya. Saat itu, ketika Wang Song menatap Song Yan, tak ada sedikit pun nafsu, hanya amarah yang tak berujung. Sambil menggertakkan gigi, ia berkata, ini semua gara-gara kau, dasar brengsek. Kalau bukan karena kau, bagaimana mungkin aku bisa mengalami musibah seperti ini? Itulah sifat manusia. Ia tidak mau menganggap bahwa musibah yang menimpanya itu adalah karena ulahnya sendiri, melainkan menyalahkan orang yang telah disakitinya. Kalau saja ada waktu, dia pasti sudah membunuh Song Yan saat itu juga. Tapi membunuhnya sekarang akan semakin mempersulit upayanya menutupi kebenaran. Sebenci apapun ia terhadap Song Yan, ia hanya bisa membawanya ke ruang bawah tanah dulu. Sementara itu, iring-iringan mobil keluarga Song semakin mendekati Taman Mawar nomor 13. Song Jie mengepalkan tangannya, matanya penuh kekhawatiran yang mendalam. Song Yan adalah adiknya, wanita yang rela ia lindungi dengan nyawanya, dan kini nasibnya tak menentu. Hatinya dipenuhi kekhawatiran sekaligus ketakutan. Cepat! Lebih cepat! Song Qingshan juga mendesak pengemudi. Meskipun mobil sudah melaju kencang menuju Rose Garden Villa, Song Qingshan masih merasa terlalu lambat. 3 menit kemudian, diiringi derit ban, belasan mobil keluarga Song berhenti di pintu masuk villa nomor 13 Rose Garden. Wang Song, keluarlah ke sini. Song Jie menyerbu masuk ke dalam villa terlebih dahulu sambil berteriak keras. Para seniman bela diri dari keluarga Song dengan cepat mengepung seluruh villa. Lagu tuan muda yang lebih tua. Tepat pada saat itu, Wang Song, mengenakan jubah, keluar dari sebuah ruangan. Melihat para seniman bela diri berdiri di samping Song Jie, ia dipenuhi rasa takut. Namun, dia berpura-pura terkejut dan bertanya, Tuan Muda Song, mengapa Anda datang ke tempatku begitu terlambat? Sebelum kata-kata itu keluar dari mulut Wang Song, Song Jie sudah berada di depannya, mencengkeram lehernya dan mengangkatnya ke udara. Wajah Wang Song dipenuhi ketakutan, tubuhnya tergantung, kakinya menggapai-gapai tanda ingin melawan. Napasnya benar-benar terputus, sensasi tercekik yang semakin menjadi-jadi membuatnya merasa seperti akan mati. Serahkan adikku, atau aku akan membunuhmu sekarang juga. Saat mata Wang Song mulai berputar ke belakang, Song Jie menggoyangkan lengannya, dan tubuh Wang Song terbentur keras ke dinding, lalu jatuh ke tanah. Wang Song merasa seolah-olah semua organ dalamnya bergeser akibat benturan tersebut, tetapi mampu bernapas lagi memberinya secercah harapan untuk hidup. Aku tidak tahu. Wang Song, menahan rasa sakit di tubuhnya, berkata dengan ketakutan, Tuan Muda Song, apa maksud Anda dengan ini? Bertindak. Terus bertindak. Dengan niat membunuh, Song Jie melotot ke arah Wang Song dan berkata, kakekmu sudah mengatakan adikku ada di sini, apakah kau masih berusaha menyembunyikannya? Song Qingshan, yang berdiri di samping, tidak ikut campur, membiarkan Song Jie menangani situasi tersebut. Melihat Song Jie menanganinya, ia menunjukkan ekspresi puas. Memang, tes Song Jie efektif. Wang Song tiba-tiba tampak tak percaya, tetapi sesaat kemudian ia buru-buru menggelengkan kepala dan berkata,
Tuan Muda Song, bagaimana mungkin adikmu ada di sini? Ini villa pribadiku untuk bersosialisasi dengan teman-teman, tak seorang pun dari keluarga Wang tahu tentang ini. Bagaimana mungkin kakekku bilang adikmu ada di sini? Wang Song yang sebelumnya ketakutan kini tampak tenang. Dia sangat yakin bahwa begitu kebenaran terungkap, dia akan mengalami kematian yang mengerikan. Kemarahan di wajah Song Jie telah mencapai puncaknya saat dia menggertakkan giginya dan berkata, sepertinya kau telah memilih jalan menuju kematianmu sendiri. Sambil berbicara, dia bergerak mendekati Wang Song. Pada saat ini, Song Jie bagaikan dewa yang menakutkan, memancarkan aura tekanan mengerikan yang hampir mencekik Wang Song. Song, Tuan Muda Song, Nona Song benar-benar tidak ada di sini. Wang Song, yang menopang dirinya di tanah, berusaha mati-matian untuk mundur. Ketakutan di wajahnya bukanlah kepura-puraan, dia benar-benar sangat takut. Pergi ke neraka. Song Jie tiba-tiba mengangkat satu kaki dan menendang kepala Wang Song dengan marah. Wang Song langsung mengompol karena ketakutan, sambil menjerit ketakutan. Dor! Detik berikutnya, kaki Song Jie meluncur melewati kulit kepalanya dan menendang lemari di belakangnya. Lemari itu hancur di tempat, dan pernak-pernik berharga yang tak terhitung jumlahnya berserakan di lantai. Mata Wang Song terbelalak kaget, terengah-engah saat ketakutan tak berujung memenuhi tatapannya. Dan di bawahnya, kini ada bercak basah. Bau pesing yang kuat memenuhi udara. Song Jie melotot ke arah Wang Song dan berkata, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menyerahkan adikku, kalau tidak, tendanganku berikutnya tidak akan meleset. Meskipun dia curiga Wang Song ada hubungannya dengan hilangnya Song Yan, dia tidak punya sedikit pun bukti. Tendangan itu hanyalah sebuah percobaan, dan jika sudutnya sedikit saja berbeda, Wang Song pasti akan menemui ajalnya di tempat. Meskipun takut, otak Wang Song bekerja lebih cepat dari sebelumnya karena dia segera menyadari bahwa Song Jie hanya mengujinya, mencoba menekannya hingga hancur. Begitu dia membocorkan kebenarannya, Song Jie pasti akan membunuhnya. Dengan pikiran itu, dia buru-buru menggelengkan kepalanya, Tuan Muda Song, saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Tidak ada penyesalan sampai mati. Cari. Dengan lambaian tangan Song Jie, atas perintahnya, para seniman bela diri keluarga Song langsung beraksi. Namun, mereka dengan cepat mengecewakannya. Satu demi satu, seniman bela diri keluarga Song kembali ke sisi Song Jie setelah menyelesaikan pencarian mereka. Tak satu pun dari mereka menemukan Song Yan, bahkan petunjuk pun tidak. Sekarang, bahkan Song Qingshan mulai ragu, mungkinkah Song Yan benar-benar tidak ada di sini. Tetapi setelah mencari di seluruh tempat tinggal keluarga Wang, mereka tidak menemukan Song Yan juga. Jika dia tidak ditemukan di sini juga, lalu siapa lagi yang berani menyakiti Song Yan? Tuan Muda Song, aku mengatakan yang sebenarnya. Nona Song benar-benar tidak bersamaku. Melihat bahwa anggota keluarga Song tidak menemukan Song Yan, Wang Song menghela napas lega dan buru-buru berkata, beraninya orang rendahan sepertiku menyentuh seseorang setinggi Nona Song. Jika aku benar-benar berurusan dengan Nona Song, bukankah itu akan membawa malapetaka besar bagi keluarga Wang? Song Jie menatap tajam ke arah Wang Song, berusaha mendeteksi secercah tipu daya di matanya, tetapi yang ia lihat hanyalah ketakutan yang nyata di sana. Lebih baik kau tidak terlibat, atau kau akan mati mengenaskan, dan keluarga Wang akan hancur total karenamu, kata Song Jie, wajahnya dipenuhi niat membunuh. Wang Song diam-diam merasa gembira, menafsirkan kata-kata Song Jie sebagai indikasi bahwa selama dia tidak ada hubungannya dengan hilangnya Song Yan, dia tidak akan dibunuh. Wang Song segera berkata, tenang saja, Tuan Muda Song, aku mungkin bodoh, tapi tidak cukup bodoh untuk membuat keluarga Wang menghadapi kehancuran. Song Jie tidak menanggapi interupsi itu, malah berbalik menatap Song Qingshan. Song Qingshan mengangguk lalu berbalik untuk pergi. Song Jie memberi isyarat lebar, ayo pergi. Patriark Song, luangkan waktumu. Tuan Muda Song, mohon luangkan waktu Anda. Dengan penuh kegembiraan, Wang Song berlari mengejar anggota keluarga Song yang pergi sambil berteriak keras. Namun saat itu, tiba-tiba kepulan asap memenuhi udara. Berikutnya, mereka melihat seberkas Qing Yan, yang seakan dipenuhi kehidupan, meliuk-liuk ke dalam villa. Song Qingshan dan Song Jie juga memperhatikan Qing Yan, keduanya memasang ekspresi terkejut. Setelah itu, sesosok tubuh berlumuran darah bergegas maju, mengejar Qing Yan langsung ke dalam villa. Qin Chuan. Song Qingshan terkejut, bertanya-tanya apakah dia salah lihat, lalu menatap Song Jie. Song Jie mengangguk dan berkata dengan terkejut, sepertinya itu Qin Chuan. Bab 216. Hentakan kekuatan brute meledak. Kecepatan Qin Chuan begitu tinggi, sehingga Song Jie dan yang lain hanya melihat sekilas sosok yang agak familiar, sehingga menimbulkan kecurigaan. Wang Song melihat dengan jelas sosok hantu bergegas masuk ke dalam villa, tampak seperti dia melihat hantu.
Hal ini terutama berlaku setelah mendengar Song Qingshan dan Song Jie berspekulasi bahwa orang itu mungkin adalah Qin Chuan, yang semakin menambah keterkejutan mereka. Bagaimana Qin Chuan sampai di sini? Song Jie bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah berpikir sejenak, Song Qingshan berkata dengan suara serius, meskipun aku tidak tahu bagaimana dia menemukan tempat ini, aku yakin sejak dia datang, pasti ada sesuatu yang terjadi. Song Jie segera menjadi cerah, mungkinkah Xiaoyan benar-benar ada di sini? Ayo masuk. Atas perintah Song Qingshan, para prajurit keluarga Song yang awalnya hendak pergi, menyerbu kembali ke dalam villa. Baru pada saat inilah Wang Song tersadar kembali, langsung panik saat berkata dengan wajah ngeri, Patriark Song, Tuan Muda Song, aku sudah bilang, Nona Song tidak ada di sini, apa yang kalian coba lakukan? Meskipun ruang bawah tanah di villa itu sangat tersembunyi, dan tidak bisa ditemukan dalam waktu singkat, fakta bahwa begitu banyak orang dari keluarga Song telah tiba berarti tidak seorang pun dapat menjamin mereka tidak akan menemukannya secara tidak sengaja. Jika keberadaan ruang bawah tanah itu terbongkar, nasibnya sudah ditentukan. Song Jie menendang Wang Song dan bergegas memasuki villa. Memang, saat memasuki villa, mereka melihat Qin Chuan, berlumuran darah, menatap dingin ke tanah di bawahnya. Qin Chuan, itu benar-benar kamu. Song Jie tadinya hanya mengira sosok itu mirip Qin Chuan, tetapi setelah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia bertanya dengan gembira, Qin Chuan, apakah kamu menemukan sesuatu? Song Qingshan juga menatap Qin Chuan dengan penuh harap. Qin Chuan mengangguk, menatap karpet beludru di bawah kakinya, dan berkata dengan dingin, Song Yan tepat di bawah kita. Song Qingshan dan Song Jie tercengang. Song Yan ada tepat di bawah mereka. Mungkinkah ada dunia tersembunyi di bawahnya? Wang Song, yang baru saja mengikuti mereka dari belakang, menggigil saat mendengar kata-kata Qin Chuan, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dari telapak kakinya, langsung ke Heaven Spirit Cover. Sebab, ruangannya berada tepat di bawah karpet beludru ini. Ini adalah rahasia yang hanya dia sendiri yang mengetahuinya, bahkan ayah dan kakeknya pun tidak mengetahuinya, bagaimana mungkin Qin Chuan bisa menebaknya. Qin Chuan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wang Song langsung menyerbu dengan marah dan berkata, Patriark Song dan Tuan Muda Song baru saja menggeledah rumahku dengan saksama, dan Nona Song tidak ditemukan sama sekali. Apakah kau bilang Patriark Song dan Tuan Muda Song buta? Song Qingshan berteriak marah pada Wang Song. Song Jie juga menatap Wang Song dengan dingin, matanya berkilat niat membunuh yang mengerikan. Ia bisa dengan jelas mendengar bahwa Wang Song sengaja ingin membangkitkan kebencian terhadap Qin Chuan. Masalahnya, Wang Song sama sekali tidak tahu bahwa dia tidak mungkin menimbulkan masalah antara Qin Chuan dan keluarga Song. Song Qingshan memberi perintah, bawa karpet ini pergi. Beberapa ahli bela diri keluarga Song segera melangkah maju dan dengan cepat menarik karpet. Namun di bawah karpet terdapat ubin marmer bermutu tinggi, tanpa ada pintu masuk yang terlihat. Song Qingshan menatap Qin Chuan dengan bingung. Wang Song dengan marah menegur, Qin Chuan, bukankah kau bilang Nona Song ada di sana? Bagaimana mungkin? Kau hanya punya dendam padaku dan ingin menggunakan Song Jie untuk menyingkirkanku, sungguh jahat. Tatapan mata Song Jie berubah dingin, niat membunuh yang mengerikan meletus darinya saat dia menatap dingin ke arah Wang Song dan berkata, mulai sekarang, jika kau berani mengucapkan sepatah kata pun lagi, aku akan membunuhmu. Wang Song tersandung, mundur beberapa langkah karena ketakutan, wajahnya penuh ketakutan. Dia tidak meragukan kebenaran di balik kata-kata Song Jie, jika dia berani berbicara lagi, Song Jie pasti akan membunuhnya. Qin Chuan mengabaikan Wang Song dan berjalan ke tengah ruangan sebelum tiba-tiba menutup matanya. Semua orang menahan napas, memperhatikan Qin Chuan, semuanya memasang ekspresi bingung, tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Qin Chuan. Setelah semenit berlalu, Qin Chuan akhirnya membuka matanya dengan kilatan niat membunuh, dan melirik Wang Song dengan dingin, jika sesuatu terjadi padanya, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Keberanian Wang Song telah lama hancur, tubuhnya gemetar tak henti-hentinya. Tatapannya bertemu dengan tatapan dingin Qin Chuan, dan firasat buruk tiba-tiba menyergapnya. Mungkinkah Qin Chuan benar-benar tahu? Saat hati Wang Song dipenuhi kecemasan, kejadian mengerikan pun terjadi. Qin Chuan menghentakkan kaki ke tanah, dan dengan suara benturan yang menggelegar, lantai marmer di bawah kakinya langsung hancur berkeping-keping. Detik berikutnya, yang membuat semua orang tercengang, di bawah pecahan marmer itu terdapat pelat baja persegi. Dengan kata lain, marmer yang baru saja dihancurkan Qin Chuan dengan kakinya hanya diletakkan di atas pelat baja persegi ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapakah yang akan begitu bosan memasang ubin lantai di atas pelat baja? Kaki Wang Song lemas dan dia jatuh ke lantai, wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Qin Chuan akan dapat menemukan tempat ini, apalagi Qin Chuan tahu ada ruangan rahasia di bawah.
Yang paling membuatnya takut adalah bahwa Qin Chuan begitu kuat hingga ia dapat menghancurkan begitu banyak marmer hanya dengan satu hentakan. Benar-benar ada sesuatu yang salah. Song Jie semakin yakin bahwa saudara perempuannya ada di sana. Dia melotot tajam ke arah Wang Song dan sambil menggertakkan gigi, berkata, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan sekarang? Baru pada saat itulah Wang Song tersadar kembali, dan buru-buru menyangkal, saya membeli villa ini, saya benar-benar tidak tahu apa ini. Bahkan sampai sekarang, kau masih berpikir untuk menyembunyikan kebenaran. Apa kau tidak takut seluruh keluarga Wang akan hancur karenamu? Song Jie melesat maju, menyerbu ke samping Wang Song, menendangnya hingga terjatuh, dan dengan ganas menuntut dengan kakinya di dada Wang Song. Wang Song menggertakkan giginya, mengingat kata-kata yang diucapkan Wang Zhen, mengetahui bahwa tidak peduli seberapa besar ancaman keluarga Song, dia tidak bisa mengakui apapun. Jadi bagaimana jika pintu masuk ke ruang rahasia itu telah ditemukan? Tanpa kunci, tak seorang pun bisa turun. Selama orang-orang keluarga Song tidak bisa masuk, mereka tidak akan tahu Song Yan ada di bawah. Song Jie meningkatkan tekanan kakinya dan meraung, serahkan kuncinya. Wang Song menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya kuncinya. Kamu tidak punya kuncinya. Song Jie sudah mencapai puncak amarahnya, sejak awal sudah curiga bahwa hilangnya Song Yan ada hubungannya dengan keluarga Wang. Setelah akhirnya menemukan tempat ini dan tidak menemukan apapun. Tepat ketika dia hendak menyerah, berpikir bahwa hilangnya Song Yan tidak ada hubungannya dengan keluarga Wang, Qin Chuan tiba dan memicu harapan baru. Sekarang, Qin Chuan telah menemukan pintu masuk ke ruang rahasia, tetapi Wang Song masih dengan keras kepala menyangkalnya. Kita tidak butuh kunci. Tepat saat Song Jie hendak mengambil tindakan drastis, Qin Chuan tiba-tiba angkat bicara. Mendengar perkataannya, semua orang menatapnya dengan ekspresi bingung. Lalu, sebuah pemandangan yang membuat semua orang tercengang terbentang. Qin Chuan mengangkat kakinya lagi dan menendangnya dengan keras. Dengan suara keras, sebuah jejak kaki terukir dalam pada pelat baja persegi itu. Semua orang terkejut. Meskipun mereka tidak tahu persis ketebalan pelat baja itu tetap baja asli. Sebuah langkah kaki yang meninggalkan jejak. Mata Wang Song melebar karena takut dan tidak percaya. Dor, dor, dor. Namun, hentakan pertama itu baru permulaan. Qin Chuan terus menghentakkan kaki berulang kali, setiap kali meninggalkan jejak yang dalam di pelat baja, membuat semua orang ternganga tak percaya. Mungkinkah ini terjadi secara manusiawi? Ledakan. Setelah lebih dari selusin hentakan keras, pelat baja yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu robek seperti selembar kertas, menciptakan retakan tepat di tengahnya. Bab 217. Kembalikan itu kembali. Semua yang hadir adalah elit dari keluarga Song, dengan pemahaman yang sangat jelas tentang jalur bela diri. Namun, pada saat ini, mereka menyaksikan suatu wilayah kekuatan yang jauh melampaui pemahaman mereka. Selusin anak tangga telah memecahkan pelat baja setebal 2 cm, apakah ini masih bisa dianggap manusia? Bahkan Song Qingshan, yang paling menyadari kekuatan Qin Chuan, kini terbelalak kaget, penuh ketidakpercayaan. Apakah Qin Chuan benar-benar hanya seorang raja realem yang kuat? Dalam jangkauan pemahamannya, dia belum pernah mendengar ada raja alam kuat yang mampu menghancurkan pelat baja hanya dengan kekuatan kasar. Tidak, tidak, tidak. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia, seonggok sampah yang dipungut dari jalanan, bisa menginjak pelat baja paduan khusus? Aku tidak percaya. Ini pasti mimpi. Wang Song menggelengkan kepalanya dengan panik, seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya, tidak dapat menerima apa yang terjadi di depan matanya. Ledakan. Sementara semua orang ketakutan, Qin Chuan menghentakkan kaki ke bawah dengan keras sekali lagi, dan retakan pada pelat baja itu melebar hingga dua orang bisa jatuh bersamaan. Tiba-tiba, sebuah tangga yang mengarah ke bawah muncul di pandangan semua orang. Song Jie langsung merasakan gelombang kebahagiaan, memang, ada surga di bawah kita. Ketika dia menatap Qin Chuan lagi, matanya hanya dipenuhi kekaguman. Qin Chuan memimpin, menuruni tangga. Setelah menuruni anak tangga terakhir, sebuah ruangan bawah tanah yang luasnya sekitar 100 meter persegi muncul, hanya dengan dekorasi sederhana. Di tengah ruangan, terdapat sebuah tempat tidur besar. Pada saat itu, sesosok yang dikenalnya sedang berbaring tak bergerak di tempat tidur, seakan tertidur. Lagu Yan. Qin Chuan segera berlari ke sisi tempat tidur, dan perasaan gelisah yang kuat melandanya saat dia melihat Song Yan tidak menunjukkan reaksi apapun. Xiao Yan. Pada saat itu, Song Jie juga turun, dan melihat Song Yan, dia benar-benar panik. Xiao Yan, ada apa denganmu? Jangan menakut-nakuti kakak, cepat bangun. Teriakan Song Jie lah yang menyadarkan Qin Chuan dari kegugupannya, dan dia bergegas memeriksa Song Yan. Saat pertama kali melihat Song Yan, dia merasa takut,
takut wanita ini telah dilecehkan, takut wanita ini telah kehilangan vitalitasnya. Bahkan dia sendiri tidak menyadari bahwa wanita ini telah mengambil tempat penting di hatinya. Qin Chuan, bagaimana kabar Xiao Yan? Melihat Qin Chuan menghentikan pemeriksaannya, Song Jie memberanikan diri bertanya. Qin Chuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, Xiao Yan telah diracuni dengan bubuk Tianma. Song Jie bertanya dengan bingung, apa itu bubuk Tianma? Qin Chuan menjelaskan, itu adalah obat yang ditujukan untuk seniman bela diri, yang mampu melumpuhkan saraf, membuat korbannya tidak berdaya selama 3 hari. Jika dosisnya terlalu tinggi, dapat menyebabkan koma, dan semakin lama berlarut-larut, semakin parah kerusakan saraf korban. Bahkan ada kemungkinan menyebabkan kerusakan saraf yang tidak dapat dipulihkan. Jelas, dosis bubuk Tianma pada Xiao Yan sangat tinggi, mendekati batas yang dapat ditahan tubuhnya. Jika kita tidak dapat mengeluarkan sisa obat dari tubuhnya tepat waktu, kemungkinan besar dia akan berakhir dalam kondisi vegetatif. Sontak Song Jie murka, giginya terkatup rapat karena geram, Wang Song, dasar binatang buas, akan kubuat dia berharap mati saja. Awalnya, dia hanya ingin membunuh Wang Song, tetapi setelah mengetahui kondisi Song Yan, dia berubah pikiran. Seringkali, kematian merupakan bentuk pelepasan. Bagi sampah seperti Wang Song, hanya hidup dalam kondisi yang lebih buruk dari kematian yang dapat dianggap sebagai siksaan terbesar. Song Jie buru-buru menambahkan, Qin Chuan, dengan kemampuan medismu, seharusnya mudah bagimu untuk menghilangkan sisa efek obat dari tubuh Xiao Yan, kan? Qin Chuan mengangguk, tetapi keraguan tampak di wajahnya. Song Jie pun mulai cemas dan mendesak, karena kamu bisa menyembuhkannya, maka lakukanlah dengan cepat. Qin Chuan berkata dengan wajah cemas, dosis bubuk Tianma yang dia minum terlalu besar, sampai-sampai sarafnya lumpuh total, dan dia tidak mungkin bisa minum ramuan apapun sendiri, kecuali. Melihat keraguan Qin Chuan, Song Jie menjadi semakin bingung dan bertanya dengan nada mendesak, kecuali apa? Qin Chuan, berhentilah berbelit-belit. Apakah ada yang tidak bisa kau katakan mengingat hubungan kita? Setelah melirik bibir Song Yan yang merah padam, Qin Chuan akhirnya berkata kepada Song Jie, kecuali aku memindahkan ramuan itu ke mulut Song Yan dengan mulutku sendiri. Song Jie tertegun di tempat, akhirnya mengerti mengapa Qin Chuan tiba-tiba berbicara dengan ragu-ragu, itu karena dia perlu menggunakan mulutnya untuk memberikan obat. Meskipun Qin Chuan dan Song Yan memiliki hubungan yang sangat unik, pada akhirnya, hubungan itu tidak menjadi sesuatu yang substansial. Tetapi keluarga Song telah lama menganggap Qin Chuan sebagai menantu mereka, dan Song Jie 100% puas dengannya. Setelah sesaat terkejut, kegembiraan membuncah di hatinya, dan ia menepuk bahu Qin Chuan, berkata penuh arti, kau tentu tidak ingin Xiao Yan menjadi manusia, kan? Karena dia ada di sini, terserah kau mau mengobatinya atau tidak. Setelah berkata demikian, Song Jie berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu, tampaknya tidak khawatir sama sekali. Qin Chuan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menatap kecantikan yang terbaring tak bergerak di atas ranjang besar, matanya dipenuhi kelembutan. Meskipun Xiao Mengyi sedang mengandung anaknya, Song Yan lah yang menghabiskan waktu paling banyak bersamanya. Jika bukan karena Xiao Mengyi yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya, mungkin dia sudah bersama Song Yan sekarang. Song Yan sudah merupakan wanita cantik luar biasa yang diam-diam telah memberikan hatinya kepadanya, dan keluarga Song sangat puas dengannya, bagaimana mungkin dia bisa menolak wanita seperti itu. Tetapi ketika dia memikirkan Xiao Mengyi, dia menjadi gelisah dan hanya bisa menghela napas pada akhirnya. Lalu, tanpa ragu sedikit pun, dia mengeluarkan sebuah pil, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan kemudian membungkuk untuk menempelkan bibirnya pada bibir merah tua itu. Seiring semakin banyak ramuan yang disalurkan ke mulut Song Yan, sarafnya yang lumpuh pun berangsur-angsur pulih. Setelah waktu yang tak tentu, Song Yan akhirnya terbangun. Begitu membuka mata, ia mendapati bibirnya dicium. Pikirannya menjadi kosong, pria terakhir yang dilihatnya sebelum pingsan adalah Wang Song, apakah dia yang menciumnya sekarang? Semua pikiran itu terjadi dalam sekejap mata, dan Song Yan dengan marah menggigitnya, lalu secara refleks mendorong pria di depannya menjauh. Song Yan membeku, menyadari bahwa bukan Wang Song yang telah melecehkannya. Qin Chuan lah yang telah menciumnya. Itu berarti Qin Chuan lah yang menyelamatkannya. Dia dengan cepat mengerti segalanya, kecuali bahwa Qin Chuan tidak menciumnya tetapi memberikan obat dengan mulutnya. Melihat darah di bibir Qin Chuan, Song Yan merasa sakit hati. Pipinya memerah, katanya, kalau kamu mau menciumku, bilang saja. Aku tidak akan menolak. Kenapa kamu harus mencuri ciuman? Baru saat itulah Qin Chuan menyadari kesalahpahaman dan wajahnya memerah saat dia buru-buru mencoba menjelaskan, Xiao Yan, jangan. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Song Yan sudah melingkarkan lengannya di lehernya, matanya penuh gairah dan kasih sayang saat dia berkata, kamu baru saja mencuri ciumanku, dan sekarang aku ingin membalasnya.
Saat Qin Chuan menyaksikan dengan takjub, Song Yan menciumnya secara langsung. Bab 218 Baiklah kalau begitu. Tepat saat Qin Chuan dicium paksa oleh Song Yan, di aula lantai pertama villa. Wang Song tergeletak di tanah seperti anjing mati, tubuhnya berlumuran darah, tampak sangat menyedihkan. Namun di antara orang-orang yang hadir, tidak ada seorang pun yang menaruh simpati kepadanya, yang ada hanya sikap dingin dan acuh tak acuh. Dasar binatang buas, berani-beraninya kau menculik adikku. Kau benar-benar cari masalah. Semakin Song Jie memikirkannya, semakin ketakutan ia. Jika Qin Chuan tidak menemukan Song Yan yang ditahan di bawah villa hari ini, mereka mungkin sudah benar-benar pergi. Begitu mereka pergi, dia sangat jelas tentang apa yang akan terjadi. Berdasarkan pemahamannya terhadap saudara perempuannya sendiri, jika kesucian Song Yan telah dihancurkan oleh Wang Song, dia pasti tidak akan mati-matian mempertahankan hidupnya. Sambil berbicara, dia dengan kejam menendang Wang Song beberapa kali lagi, menyebabkan Wang Song menjerit kesakitan. Mengapa Qin Chuan dan Xiao Yan belum muncul? Song Qingshan tiba-tiba bertanya. Sambil berkata demikian, dia memberi instruksi kepada seorang seniman bela diri yang berdiri di sampingnya, kamu, turun dan periksa. Tidak. Song Jie buru-buru menghentikan pria itu. Orang lain mungkin tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi dia sangat jelas. Qin Chuan seharusnya memindahkan ramuan itu ke mulut Song Yan menggunakan mulutnya. Mungkin dia sudah bangun, dan mereka mungkin sedang bernafsu. Tidak baik bagi orang lain untuk melihat mereka. Song Qingshan mengerutkan kening pada Song Jie. Song Jie segera menjelaskan, kakek, tenang saja, Qin Chuan bilang dia bisa menyembuhkan Xiao Yan, dan dia sedang merawatnya sekarang. Kalau perawatannya mengharuskan akupuntur untuk membuka pakaian. Dia mengisyaratkan tetapi tidak meneruskan pikirannya. Song Qingshan tiba-tiba mengerti, teringat bagaimana Qin Chuan sebelumnya memperlakukan Song Yan, kabarnya dengan melepaskan pakaiannya. Song Qingshan kemudian bertanya, Xiao Jie, bagaimana rencanamu menghadapi keluarga Wang? Kali ini, dalam pencarian Song Yan, dia jarang mengungkapkan pendapatnya dan pada dasarnya membiarkan Song Jie menangani situasi tersebut. Dia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat apakah Song Jie mampu memikul beban keluarga Song. Ketika sampai pada masalah yang dihadapi, ekspresi Song Jie menjadi serius, dan dia menatap dingin ke arah Wang Song, yang terbaring di tanah sambil menangis kesakitan. Kilatan dingin melintas di mata Song Jie saat ia berkata, kakek, keluarga Song sudah menjadi keluarga nomor 1 di Jiangcheng. Melangkah lebih jauh berarti menjadi keluarga teratas di seluruh provinsi Laut Timur. Saat ini, banyak keluarga terkemuka dari ibu kota provinsi mengawasi keluarga Song, dan setiap gerakan kami dipantau oleh mereka. Jika kita terlalu keras terhadap keluarga Wang, hal itu mungkin akan menarik lebih banyak perhatian dari keluarga-keluarga papan atas dan bahkan mungkin menyebabkan mereka bertindak melawan keluarga Song secara diam-diam. Mendengar kata-kata Song Jie, alis Song Qingshan berkerut, dan dia bertanya, apakah kamu menyarankan agar kita memberi keluarga Wang jalan keluar? Song Jie menggelengkan kepalanya, sorot matanya tajam saat ia menggertakkan gigi dan berkata, keluarga Wang hampir mencelakai adikku. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan mereka lolos? Jika kita bersikap keras terhadap keluarga Wang, kita mungkin akan memprovokasi keluarga-keluarga penting di ibu kota provinsi untuk mengambil tindakan diam-diam terhadap kita. Namun, jika keluarga Song ingin terus maju, cepat atau lambat kita pasti akan berhadapan dengan keluarga-keluarga ini. Karena kita pasti akan menghadapi mereka suatu saat nanti, mengapa mundur sekarang? Jika kita benar-benar melepaskan keluarga Wang, keluarga Song mungkin akan menjadi bahan tertawaan seluruh provinsi Laut Timur. Kalau begitu, bagaimana mungkin aku bisa melepaskan keluarga Wang? Senyum samar muncul di wajah Song Qingshan sebelum dia bertanya lagi, bahkan jika kita memusnahkan keluarga Wang, bisakah keluarga Song benar-benar melangkah maju? Song Jie menggelengkan kepalanya, keluarga Wang sudah lama bersekongkol dengan Zhang Long Wang, keluarga kelas 2 yang berani menyerang keluarga Song. Terlebih lagi, mereka bahkan menculik adikku. Keluarga sampah seperti itu, jika dihancurkan, tidak akan ada yang peduli. Namun bagi keluarga Song, masalah tersulit adalah utusan Xuan Wu dari Asosiasi Perdagangan Naga Hitam meninggal di rumah kami. Sekalipun utusan Xuan Wu tidak mati di tangan anggota keluarga Song, mengingat hubungan kita dengan Qin Chuan, Asosiasi Perdagangan Naga Hitam pasti tidak akan membiarkan keluarga Song lolos begitu saja. Ekspresi Song Qingshan pun berubah muram saat ia berkata dengan sungguh-sungguh, kau benar, keluarga Wang biasa tidak perlu ditakuti, tetapi menghadapi raksasa seperti Asosiasi Perdagangan Naga Hitam, keluarga Song bahkan tidak layak disebut musuh. Dengan kekuatan Asosiasi Perdagangan Naga Hitam, untuk melenyapkan keluarga Song, para petinggi hanya perlu mengatakannya. Song Jie mengangguk lalu berkata, itulah sebabnya keluarga Song hanya punya satu kesempatan, yaitu Qin Chuan.
Selama Asosiasi Perdagangan Naga Hitam tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Qin Chuan, keluarga Song akan aman dan sehat. Tiba-tiba, Song Qingshan tertawa terbahak-bahak, bertanya dengan penuh arti, menurutmu, apakah Qin Chuan setara dengan Asosiasi Perdagangan Naga Hitam? Lagi pula, Asosiasi Perdagangan Naga Hitam adalah raksasa yang berdiri di puncak Shenzhou. Song Jie langsung terdiam. Bagi keluarga Song, Asosiasi Perdagangan Naga Hitam sudah tangguh, tetapi di belakang Asosiasi Perdagangan Naga Hitam ada keluarga Ye, yang bahkan lebih menakutkan. Dia tahu bahwa Qin Chuan kuat, dan kekuatan hebat yang ditunjukkan oleh Qin Chuan telah berulang kali menyegarkan pandangan dunianya. Bahkan dia sendiri telah berhasil mencapai alam puncak energi gelap karena dia telah mengonsumsi pil evergreen yang disempurnakan oleh Qin Chuan. Baginya, ini seperti mimpi. Sebelum bertemu Qin Chuan, dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi seorang Energizing Skill Grandmaster. Tahukah kamu, kultivasi di alam puncak energi gelap adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh para jenius jalur bela diri dari keluarga papan atas di Yandu di usia awal 30-an. Dan dia hanya keturunan keluarga terpandang di kota Jiangcheng. Setelah hening sejenak, kekhawatiran di wajah Song Jie tiba-tiba sirna, digantikan oleh rasa percaya diri yang kuat. Dia menatap Song Qingshan dan berkata, "Kakek, Qin Chuan adalah satu-satunya harapan keluarga Song, dan aku bersedia percaya padanya." Song Qingshan sangat gembira dan wajahnya penuh kelegaan. Dia takut Song Jie tidak percaya pada Qin Chuan, sebagai pewaris keluarga Song. Jika dia tidak percaya pada satu-satunya harapan mereka, bagaimana mungkin dia bisa memimpin keluarga Song maju? Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Qin Chuan hari ini membuat Song Qingshan tiba-tiba menyadari bahwa dia masih meremehkan Qin Chuan. Kekuatan Qin Chuan bukanlah sesuatu yang bisa diperkirakan begitu saja oleh seseorang seperti dia. Sebelum ini, dalam pandangannya, utusan Xuan Wu dari Asosiasi Perdagangan Naga Hitam sudah merupakan puncak kekuatan tempur, namun ia masih dikalahkan oleh Qin Chuan, dan itu adalah jenis di mana ia tidak punya peluang. Jika memang begitu, bagaimana mungkin Asosiasi Perdagangan Naga Hitam bisa menandingi Qin Chuan? Bahkan keluarga Ye di belakang Asosiasi Perdagangan Naga Hitam mungkin tidak dapat menekan Qin Chuan dengan mudah, bukan? Baginya, Qin Chuan adalah satu-satunya harapan keluarga Song. Selama Qin Chuan berdiri tegak, keluarga Song dapat terus bersinar. Tepat pada saat ini, Song Qingshan tiba-tiba menerima panggilan telepon, dan raut wajahnya langsung menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, seperti yang diduga, keluarga Wang sudah tahu sejak lama bahwa Wang Song lah yang menculik Xiao Yan. Setelah menutup telepon, Song Jie segera bertanya, "Kakek, apa yang terjadi?" Song Qingshan berkata, "Paman Tang berkata bahwa keturunan langsung keluarga Wang sedang meninggalkan kota Jiangcheng." Song Jie langsung murka dan segera berkata, "Kakek, kita sama sekali tidak bisa membiarkan seorang pun dari keluarga Wang lolos." Song Qingshan tertawa dingin, "Apakah menurutmu mereka bisa lolos?" Saat mereka berbicara, Qin Chuan muncul dari ruang bawah tanah bersama Song Yan. Akan tetapi, rambut Song Yan agak acak-acakan, bibirnya basah, dan wajahnya memerah. Poin pentingnya adalah wajah Qin Chuan juga memerah. Song Jie berseru kaget, kalian tidak mungkin melakukan hal itu, kan? Bab 219. Jangan tidur sama sekali. Wajah Song Jie menunjukkan ekspresi terkejut, dan di balik keterkejutan itu, ada secercah kegembiraan. Dia selalu ingin menjadi saudara ipar Qin Chuan, tetapi hubungan antara Qin Chuan dan Song Yan belum sampai ke tahap itu. Mungkinkah di ruang bawah tanah beberapa saat yang lalu, hubungan mereka akhirnya terjalin? Berdiri di satu sisi, Song Qingshan juga tercengang, dia bukan orang tua dan jelas mengerti apa yang dimaksud Song Jie. Tepat saat Qin Chuan dan Song Yan keluar dari ruang bawah tanah, mereka mendengar apa yang dikatakan Song Jie, dan wajah Song Yan menjadi semakin merah. "Song Jie, omong kosong apa yang kau ucapkan?" Setelah tertegun sejenak, Song Yan yang geram melotot ke arah Song Jie dan berkata, "Seperti ini karena Qin Chuan telah mengeluarkan banyak energi untuk membantuku menghilangkan sisa racun di tubuhku." Mendengar penjelasan kakaknya, Song Jie berkata dengan kecewa, "Begitulah adanya." Song Yan hampir gila karena kesal. Benarkah ini kakaknya? Ia menggertakkan gigi dan berkata, "Kalau bukan ini, lalu apa lagi?" Song Jie melirik Qin Chuan lagi, lalu berbalik ke Song Yan yang marah, mengerjap, dan bertanya lagi, "Kalaupun tidak ada itu, bukankah ada hal lain yang bisa kau lakukan?" Seperti dia tidak melanjutkannya tetapi malah menempelkan dua ibu jarinya, implikasinya jelas. Dia tahu betul bahwa Qin Chuan telah memberikan obat kepada Song Yan dengan mulutnya. Saat gambaran dari ruang bawah tanah melintas dalam pikiran Song Yan, wajahnya yang sudah lembut memerah semakin parah. Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi? Song Jie bertanya dengan ekspresi gembira. Tepat ketika Song Yan hendak meledak karena marah,
Song Qingshan tiba-tiba terbatuk, dan Song Jie langsung tersadar, teringat kakeknya ada di sana, dan segera menutup mulutnya. Qin Chuan, kamu baik-baik saja? Song Qingshan bertanya dengan wajah penuh kekhawatiran. Kondisi Qin Chuan tampak agak mengerikan, seolah-olah dia memang terluka, terutama melihat pakaiannya berlumuran darah. Sambil menggelengkan kepalanya, Qin Chuan lalu berkata, aku serahkan sisanya padamu, aku harus pergi dulu. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Song Yan hendak menawarkan diri untuk mengantar Qin Chuan pergi, tetapi siluetnya telah lenyap dari pandangannya. Bingung, Song Jie berkata, kata-kataku tidak membuat Qin Chuan marah, kan? Kalau tidak, kenapa dia tiba-tiba pergi? Song Qingshan memandang ke arah kepergian Qin Chuan, wajahnya tergambar kekhawatiran. Meskipun jalur seni bela dirinya kini lumpuh, penglihatannya masih tajam. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi ia melihat bahwa Qin Chuan sedang dalam kondisi yang buruk, bahkan mungkin parah. Wajah Song Yan penuh dengan keengganan untuk melepaskannya. Tiba-tiba, Song Qingshan berkata, jangan khawatir, dengan kemampuan Qin Chuan, dia tidak akan menemui masalah apapun, dan kita juga harus kembali. Song Jie menoleh ke arah Wang Song yang tergeletak di tanah seperti anjing mati. Tatapannya dingin saat dia berkata dengan dingin, aku berencana membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian, tapi sekarang tidak ada waktu untuk bermain-main denganmu, kau bisa mati. Begitu kata-katanya terucap, dia menginjak jantung Wang Song. Diiringi suara tulang patah, Wang Song pun tewas seketika. Tak lama kemudian, anggota keluarga Song meninggalkan villa nomor 13 Rose Garden. Sementara itu, Qin Chuan, yang baru saja meninggalkan villa nomor 13 Rose Garden, wajahnya sangat pucat. Penggunaan seni rahasia pencarian orang telah menguras banyak energiku, dan upaya mengeluarkan racun dari tubuh Song Yan menguras banyak energiku. Sekarang, racun ilahi Kunlun akan segera muncul kembali. Sambil menggertakkan giginya erat-erat, Qin Chuan berjuang untuk menekan racun ilahi Kunlun di tubuhnya. Namun kali ini, letusan racun ilahi Kunlun lebih ganas dari sebelumnya, mungkin karena telah ditekan oleh manik darah terlalu lama. Manik darah itu sendiri mengandung racun yang luar biasa, toksisitasnya sebanding dengan racun ilahi Kunlun. Tabrakan antara dua racun unik ini, yang saling bertarung dengan toksisitasnya masing-masing, dibantu oleh Qi Roh Qingshuan, memungkinkan keduanya hidup berdampingan secara damai, tersegel di dalam dantian Qin Chuan. Akan tetapi sekarang, letusan racun ilahi Kunlun sangat dahsyat, dan racunnya jauh melampaui racun manik darah, sehingga keseimbangan ini pun hancur total. Dengan kondisi saya saat ini, jika ada orang yang mendekati saya, mereka pasti akan diracuni. Qin Chuan, yang telah berencana untuk kembali ke Tianfu nomor 1, tiba-tiba terhenti di jalurnya, wajahnya terukir kekhawatiran yang mendalam. Setiap kali racun ilahi Kunlun meletus, semakin ganas racunnya, semakin kuat racun yang terkandung dalam tubuhnya. Xiao Mengyi dan Xiao Rou telah ditempatkan sementara di Tianfu nomor 1 olehnya, jika dia kembali sekarang, dia hanya akan menyakiti mereka. Dengan mengingat hal ini, dia tidak ragu untuk berbalik dan menuju Tianshan Grand Canyon. Tianshan Grand Canyon berada di wilayah kota Jiangcheng, sebuah tempat dengan pegunungan dan air, tetapi konon katanya tempat tersebut sering dikunjungi oleh binatang buas, sehingga tidak ada seorang pun yang berani memasukinya. Hanya dengan memasuki tempat ini, Qin Chuan dapat memastikan bahwa dia tidak akan menyakiti orang tak bersalah manapun akibat meletusnya racun dewa dalam tubuhnya. 20 menit kemudian, ia menemukan sebuah gua yang ditinggalkan oleh binatang buas di dalam Tianshan Grand Canyon untuk berlindung. Sialan Kunlun Divine Poison, apa benar-benar tidak ada cara untuk menekanmu? Qin Chuan menggertakkan giginya dan memaksakan diri untuk tetap berdiri, berjuang mati-matian untuk menekan racun luar biasa dalam dirinya, tetapi dia tidak dapat menekannya sama sekali. Terlebih lagi, racun ilahi Kunlun di dalam tubuhnya meletus lebih dahsyat lagi, bagaikan seekor binatang buas yang telah tertidur selama 10 tahun tiba-tiba terbangun dan terus-menerus mendapatkan kembali kekuatannya. Qin Chuan sangat menyadari betapa mengerikannya racun ilahi Kunlun, jika tidak, dia tidak akan menyegel kultivasi dan ingatannya sendiri 10 tahun yang lalu, yang memungkinkannya bertahan hidup hingga hari ini. Sekarang, kekuatannya belum pulih sepenuhnya, dan jika racun ilahi Kunlun meletus sepenuhnya dalam situasi ini, ia akan mati dengan menyedihkan. Qingshuan Spirit Qi, padamkan dan bunuh. Qin Chuan meraung rendah, mengarahkan Qingshuan Spirit Qi mengalir melalui saluran luar biasa dan 8 meridian serta organ dalamnya, mencoba memusnahkan racun yang menggerogoti tubuhnya. Hanya karena dia secara tidak sengaja memperoleh Qingshuan Spirit Qi maka dia belum mati, mengingat tingkat ganasnya racun ilahi Kunlun saat ini. Qi Roh Qingshuan mengalir deras ke seluruh tubuhnya, seketika membersihkan semua racun yang melewatinya. Namun, racun ilahi Kunlun bagaikan mata air yang memancar tiada henti. Begitu Qi Roh Qingshuan membasmi racun-racun yang telah menyerang tubuh Qin Chuan, racun-racun baru pun menyerbu ke tempat lain.
Hanya dengan King Xuan Spirit Ki saja, mustahil untuk sepenuhnya menekan Kunlun Divine Poison. Aku harus menggunakan cara lain untuk menekannya. Kalau tidak, aku akan benar-benar mati di sini hari ini, kata Qin Chuan menggertakkan giginya. Dia menggunakan lebih dari selusin metode secara berurutan untuk menekannya, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Dan segel di dalam tubuhnya semakin melemah. Begitu segel itu lenyap seluruhnya, racun ilahi Kunlun akan meletus hebat, akibatnya tak terbayangkan. Saat racun ilahi Kunlun terus meledak, kondisi Qin Chuan makin memburuk, dan kesadarannya makin kabur. Dan saat King Xuan Spirit Ki terus-menerus membersihkan racun, King Xuan Spirit Ki di dantian Qin Chuan menjadi semakin tipis, sekarang hanya tersisa sedikit saja, sedangkan racun ilahi Kunlun masih belum menunjukkan tanda-tanda dapat ditekan. Ketika Ki Roh King Xuan telah benar-benar habis, itulah saat racun ilahi Kunlun meletus sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, detik demi detik berlalu, Qin Chuan tidak pernah menyerah, namun semua usahanya sia-sia, dan hanya sedikit Ki Roh King Xuan yang tersisa. Saya tidak bisa menerima ini. Qin Chuan mengeluarkan raungan yang dipenuhi keengganan. Berpikir tentang bagaimana ia belum menghancurkan penjara ilahi Kunlun untuk melaksanakan balas dendamnya, berpikir tentang bagaimana ia belum menemukan ayah yang tidak berperasaan untuk menuntut penjelasan, memikirkan tentang hal-hal yang masih harus ia selesaikan. Dua tetes air mata menetes dari sudut matanya, apakah dia akhirnya akan menyerah? Akhirnya, sisa terakhir King Xuan Spirit Ki telah habis sepenuhnya. Tepat saat Qin Chuan hendak menutup matanya, sebuah suara mendesak, jernih dan merdu seperti lonceng perak, tiba-tiba terdengar, kamu tidak boleh tertidur, kalau tidak kamu akan benar-benar mati. Bab 220. Kamu menyembunyikan sesuatu. Jangan datang. Qin Chuan baru saja mengucapkan kata-kata ini ketika dia pingsan sepenuhnya. Pada saat terakhir sebelum dia pingsan, dia melihat wajah cantik dari dunia lain, seperti peri. Hanya saja, suaranya terlalu lembut, sepertinya orang lain tidak mendengarnya sama sekali. Tepat saat tubuhnya hendak menyentuh tanah, sosok lentur itu segera berlari untuk menangkap Qin Chuan. Bangun! Wajah wanita itu penuh kepanikan saat dia berteriak keras kepada Qin Chuan yang sudah pingsan. Tak peduli seberapa keras dia berteriak, Qin Chuan tidak menunjukkan respon apapun, yang ada hanya detak jantungnya yang sangat lemah. Dia tidak akan mati, kan? Wajah cantik wanita itu dipenuhi kekhawatiran saat ia bergumam dalam hati, sepertinya dia diracun. Kalau tidak segera diobati, dia bisa mati dengan cepat. Dengan nenek tua itu di Tianshan Grand Canyon, bahkan jika aku ingin membawanya pergi, aku tidak akan bisa. Tidak peduli apapun, ini tetaplah hidup, aku tidak bisa hanya berdiam diri dan melihatnya mati, bukan? Tapi aku tidak bisa pergi, dan aku tidak tahu apapun tentang kedokteran, jadi bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Hanya dalam waktu 10 detik, pikiran wanita itu dibanjiri oleh pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak tega membiarkan seseorang mati tanpa menolongnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkannya. Ketika dia sedang gelisah dan gelisah di dalam hati, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dia menyerap energi yin surgawi di dalam diriku. Wanita itu tampak seperti melihat hantu, wajahnya yang halus penuh dengan keheranan. Pada saat ini, Qin Chuan seperti lubang hitam, dengan gila-gilaan menyerap energi yin surgawi dalam tubuh wanita itu. Saat ia menyerap semakin banyak energi yin surgawi, racun ilahi Kunlun yang telah meletus di dalam dirinya mulai berangsur-angsur mereda. Tepatnya, ketika racun ilahi Kunlun bersentuhan dengan energi yin surgawi, ia berubah menjadi energi spiritual yang sangat murni, yang berkumpul di dalam dantian Qin Chuan. Setelah sesaat terkejut, wajah wanita itu dipenuhi kegembiraan, dia benar-benar dapat menetralkan energi yin surgawi di dalam diriku. Jika Qin Chuan terbangun sekarang, dia pasti akan menebak identitas wanita itu. Wanita yang sangat cantik itu tak lain adalah cucu perempuan Tang Zhonghan, Tang Yue'er. Tang Yue'er berkata dengan gembira, hebat sekali. Energi yin surgawi yang diserapnya dariku ternyata bisa mendetoksifikasinya. Dia dengan cepat menyalurkan energi yin surgawi ke tubuh Qin Chuan. Waktu terus berdetak detik demi detik, dan racun ilahi Kunlun di dalam Qin Chuan sepenuhnya dipadamkan, dan detak jantung dan napasnya kembali normal. Sekarang, selain fakta bahwa ia belum bangun, semua hal lainnya tidak berbeda dari orang normal. Melihat ini, senyum lembut muncul di wajah Tang Yue'er, yang berubah menjadi lebih pucat, mungkin karena dia telah kehilangan terlalu banyak energi yin surgawi. Meskipun aku merasa agak lelah karena energi yin surgawiku diserap, siksaan yang ditimbulkannya telah hilang sepenuhnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya Tang Yue'er merasa begitu rileks dalam tubuhnya. Karena ia terlahir dengan meridian yin surgawi, ia telah menderita karenanya sejak kecil. Setiap malam bulan purnama, ia akan tersiksa oleh rasa dingin yang dilepaskan di dalam tubuhnya hingga hampir mati, lalu tertidur lelap. 8 tahun yang lalu, pada suatu malam bulan purnama,
energi yin surgawi memancar lagi, dan sejak saat itu dia tertidur lelap tanpa gangguan. Dia baru saja terbangun belum lama ini, lalu dibawa ke Tianshan Grand Canyon oleh seorang wanita tua. Jika aku bisa selalu berada di sisinya, apakah energi yin surgawi dalam diriku tidak akan pernah meletus lagi? Tiba-tiba, mata Tang Yuer berbinar, dan dia berkata dengan penuh semangat. Meskipun dia tidak mengerti mengapa tubuh Qin Chuan dapat secara aktif menyerap energi yin surgawi, dia menduga bahwa dengan tetap berada di sisi Qin Chuan, dia dapat menstabilkan energi yin surgawi di dalam tubuhnya. Meskipun banyak energi yin surgawi telah diserap oleh Qin Chuan sekarang, tidak akan lama sebelum sejumlah besar energi yin surgawi akan mengembun di dalam dirinya lagi. Namun, tepat ketika ia mulai mempertimbangkan untuk tetap berada di sisi Qin Chuan, raut wajahnya langsung meredup. Dengan mata merah karena air mata, ia berkata, bahkan kakek pun tidak sebanding dengan nenek sihir itu. Jika aku benar-benar mengikutimu dan pergi, kita tidak hanya tidak akan bisa lolos dari ngarai besar Tianshan, tetapi aku mungkin juga akan menyeretmu ke dalam masalah ini. Saat bersama Qin Chuan, dia tidak merasakan sedikit pun ketidaknyamanan, malah, dia merasa sangat nyaman. Teman yang berjodoh, selamat tinggal. Mata Tang Yuer memerah saat dia menatap Qin Chuan untuk terakhir kalinya dan kemudian pergi dengan enggan. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, jika nenek sihir itu menemukannya, dia pasti akan mati. 20 menit kemudian, Tang Yuer kembali ke pondok jerami yang tersembunyi jauh di dalam Tianshan Grand Canyon. Di dalam pondok, seorang nenek tua dengan wajah penuh kerutan sedang duduk bersila, memancarkan aura yang tangguh. Kenapa kamu lama sekali kembali? Tepat saat Tang Yuer bersiap masuk, nenek tua itu tiba-tiba membuka matanya yang seperti ular dan menatapnya dengan dingin. Tang Yuer gemetar seluruh tubuhnya dan cepat berkata, "Nenek, aku telah mengumpulkan rumput ular Tian yang kau butuhkan." Sambil berbicara, dia meletakkan sekeranjang penuh rumput ular Tian di depan nenek tua itu. Nenek tua itu mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Tang Yuer. Tang Yuer terlempar keluar dari pondok jerami itu. "Apakah kamu tidak mengerti pertanyaanku?" Sambil bersandar pada tongkat, nenek tua itu berjalan keluar pondok dan menatap dingin ke arah Tang Yuer yang terbaring di tanah, lalu bertanya. Dengan air mata yang mengalir di matanya karena rasa sakit, Tang Yuer menggigit bibirnya dan bangkit dari tanah, berkata dengan wajah penuh ketakutan, "Saat aku sedang memetik rumput ular Tian, energi yin surgawiku meletus lagi, jadi aku terlambat kembali." Dia sudah menduga kalau nenek tua itu akan menanyainya, jadi dalam perjalanan pulang, dia sudah memikirkan alasan. Nenek tua itu tampak sangat terkejut, sosoknya berkelebat, dan ia langsung muncul di hadapan Tang Yuer, meraih pergelangan tangannya. Ekspresinya langsung berubah muram. Ini tidak masuk akal. Nenek tua itu bergumam pada dirinya sendiri, ini bukan malam bulan purnama, jadi bagaimana energi yin surgawi bisa meletus? Kecuali jika bukan bulan purnama, maka hanya racun yang cukup dingin untuk menimbulkan yin ekstrim yang dapat merangsang meletusnya energi yin surgawi. Mendengar gumaman nenek tua itu, Tang Yuer merasakan kejutan di hatinya, tebakannya hampir benar. Laki-laki yang ditemuinya jelas terjangkit racun aneh. Tatapan mata dingin nenek tua itu tiba-tiba tertuju pada Tang Yuer, dan dia bertanya dengan suara dingin, "Sebelum meletusnya energi yin surgawi, apakah kamu pernah bertemu dengan makhluk beracun yang aneh?" Tang Yuer menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terlalu gelap, aku tidak yakin apakah aku secara tidak sengaja menyentuh makhluk beracun." Tentu saja dia tidak akan mengungkapkan kebenarannya, jika dia melakukannya, pria itu akan berada dalam bahaya. Alis nenek tua itu berkerut erat, tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, "Bawa aku ke tempat di mana energi yin surgawimu meletus tadi." Wajah Tang Yuer langsung memucat. Dia sudah memikirkan alasan untuk pulang terlambat tetapi tidak menduga nenek tua itu akan menuntut agar dia membawanya ke tempat di mana energi yin surgawi meletus. Kalau dia benar-benar membawa nenek sihir itu ke sana, laki-laki itu akan celaka. Nenek tua itu mengerutkan kening dan bertanya dengan tegas, "Apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku?" Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.